Perkenalkan, nama saya Erika Damayanti Simamora. Di sini saya akan menjelaskan materi dari awal semester hingga akhir untuk memenuhi UAS Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan membahas bahasa programan. Bahasa programan merupakan notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses komunikasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Bahasa natural dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia. Bahasa programan dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia dengan komputer. Tingkatan bahasa programan dibagi tiga, yaitu yang pertama bahasa mesin, yang kedua bahasa rakitan, yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Berikut merupakan penjelasan pada bahasa mesin. Diwakili dengan EIAC dan EDVAC. Komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh John W. Mauchly dan John von Neumann pada Agustus 1944. Berikut penjelasannya. Yang kedua, bahasa rakitan dimulai sejak awal 1950, disebut juga sebagai Symbolic Marine Language. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan interpreter dan compiler. Interpreter merupakan sebuah program yang dapat mengamati sebuah bahasa dan mengeksekusi program yang ditulis dengan bahasa tersebut. Compiler merupakan program yang menerjemahkan program yang ditulis dengan sebuah bahasa menjadi satu program yang ditulis oleh bahasa lain. Berikut merupakan gambar konsep dasar jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer terbagi objektif: pengetahuan dasar jaringan, teknologi, aplikasi jaringan, efek penggunaan jaringan, standarisasi jaringan. Jaringan komputer pengantar komunikasi awalnya bergantung pada transportasi, jalan antar kota, antar provinsi, bagian kemudian antar benua. Kemudian komunikasi dapat diantar melalui elektromagnetik, radio komersal, televisi, kemudian melalui televisi dunia lebih kecil karena dapat mengetahui dan mendapatkan informasi lebih terang dan terjadi pada bagian di dunia ini. Dalam telekomunikasi, informasi disampaikan melalui sinyal. Sinyal terdapat dua macam. Yang pertama adalah sinyal digital. Secara spesifik mengacu pada informasi yang diwakili oleh dua keadaan 0 atau 1. Dua digital dikirimkan dengan melalui dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Yang kedua adalah analog sinyal yang meluruskan dengan versi kekuatan dan kualitas. Misalnya cara cahaya, suhu, dan dapat berubah-ubah kekuatan kualitasnya. Dan analog dikirimkan dalam bentuk berkelanjutan. Sinyal elektrik yang berkelanjutan dalam bentuk gelombang. Tujuan jaringan komputer adalah untuk yang pertama sebagai sumber, yang kedua sebagai keahlian tinggi, yang ketiga penghemat uang, yang keempat skalabilitas, yang kelima medium komunikasi, yang keempat akses informasi luas, yang ketujuh orang-orang ke orang, yang kedelapan hiburan interaktif. Bagaimana pengaruh jaringan pada kehidupan sehari-hari? Contohnya itu memeriksa kondisi cuaca atau meramaikan keadaan cuaca di kemudian hari, menampilkan video mengenai keadaan lalu lintas yang terjadi di saat tersebut, memeriksa saldo bank dan membayar tagihan secara online, mengirim dan menerima email, melakukan internet iPhone, mendapatkan informasi kesehatan dan nasihat explorers, memposting dan membagikan video pengalaman dengan teman di seluruh dunia. Keadaan dan adopsi internet membentuk sebuah bentuk baru dalam acara berkomunikasi. Berikut perencanaan jaringan komputer. Dalam memahami konsep jaringan komputer, harus terlebih dahulu kita memahaminya. Yang pertama adalah perangkat-perangkat yang digunakan, cara bekerja perangkat tersebut, bagaimana teknik penggunaan yang tepat, hal yang dimaksudkan dalam menciptakan jaringan komputer dengan kompleksitas tinggi, performance yang baik, dan stabilitas yang tinggi, dan lain-lain. Berikut merupakan
Berikut kali ini saya akan menjelaskan basis data. Saat ini, data dapat disimpulkan sebagai gambar dan suara atau GIS untuk menyimpan pada peta. Dan data yang diolah adalah sistem yang digunakan pada beberapa perusahaan untuk mengekspek dan menganalisa. Berikut merupakan sistem database data. Sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dengan sekumpulan program atau database management system yang kemungkinan berbagai unsur dan atau program ini dapat mengakses atau memanipulasi tabel-tabel tersebut. Fungsi dari sistem basis data ini ialah potensi yang keterkaitan database dalam jangka panjang, yaitu potensi mengandung sistem politikan yang mengenai kondisi multi-kolen antara software dan hardware. Tujuan basis data, prinsip kerja basis data atau pengaturan data arsip, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data, efisiensi ruangan penyimpanan, menghilangkan redukasi data, dan keterkaitan pembentukan kode atau resolusi antar data berdasar aturan batasan, ketersediaan, kelengkapan, kesamaan, dan kebersamaan pemakaian yang bersifat multitester. Sebelum ditemukannya DPMS menyimpan data menggunakan file yang dikelola suatu program. Kelemahan dalam sistem ini adalah penanggulangan data yang tidak konsisten, kesulitan dalam mengakses data, akses data secara kebersamaan dapat menghasilkan data yang tidak sesuai. Yang keempat adalah masalah kemungkinan data. Yang kelima adalah masalah integritas data. Berikut merupakan penjelasan gambar dari IP address yang keterkaitan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain yang menghasilkan IP address. Berikut merupakan penjelasan tentang IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat yang terjadi tanda pengenal untuk setiap host yang berhubung ke jaringan tersebut. Berdasarkan aturan dari Internet Protocol, setiap host yang tergabung kepada jaringan tersebut harus memiliki IP address. IP address memiliki sifat unik dalam satu jaringan. Tidak ada dua host atau lebih yang digunakan alamat email yang sama. IP address terdiri dari bilangan biner 30 digit yang dibagi dalam 4 oktet yang dituliskan dalam 4 kelompok yang desimal. Berikut merupakan rangkuman dari Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan dari semester